pemirsa BTV, kembali lagi di program Sportholic yang akan memberikan informasi seputar dunia olahraga buat kamu. Dan kali ini bersama aku Sekar yang akan menemani kamu untuk membahas topik-topik seputar dunia olahraga. Tentunya di sini aku nggak sendirian, karena aku di sini bersama narasumber kita yang nantinya akan membahas olahraga karate. Di sini udah ada Mas Bintang bersama aku. Mungkin Mas Bintang bisa perkenalan dulu, menyapa pemirsa UBTV yang ada di rumah. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Bintang. Aku dari Fakultas FISIP, Sosial Ilmu Politik, dan sekarang aku jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 semester terakhir nih, semester 8. Oke, berarti lagi menyelesaikan tugas akhir gitu ya Mas ya? Betul sekali sekarang. Oke, jadi Mas Bintang ini katanya menekuni dunia karate ya Mas ya? Ya betul. Kalau betul boleh banget. tahu dari kapan sih Mas mulai menekuni atau terjun ke dunia olahraga karate itu? Kalau aku menekuni dari tahun 2017, dari SMP kelas 1 itu udah mulai dari awal sabuk putih itu. Oke, berarti kalau sekarang udah di sabuk apa? Alhamdulillah sabuk hitam. Oh, udah sabuk hitam. Iya. Karena udah lama banget ya dari 2017. Kalau boleh tahu nih, apa sih hal yang bikin Mas Bintang tuh kayak tertarik gitu masuk ke dunia karate? Awalnya sih pertama tentunya pengen jaga diri ya, namanya seorang cowok. Terus aku mendalami karate ini, ternyata aku bisa berprestasi, terus aku tekuni selama sampai saat ini. Jadi dari berprestasi itu ada aja hal yang mengalir dan prestasi-prestasi, dan tentunya rezeki pun dari situ juga aku dapatnya. Oke, berarti karena awalnya tertarik untuk jaga diri gitu ya. Ya, Terus pas betul. terjun ternyata seru dan ternyata banyak dapat prestasi dan pengalaman juga gitu ya, Ya Mas betul, ya. betul sekali. Oke, kalau boleh tahu nih, tadi kan Mas Bintang nyebutin prestasi-prestasi. Prestasi apa sih yang bikin Mas Bintang paling merasa bangga gitu lah dengan dirinya selama ikut karate? Selama ikut karate ada dua. Pertama, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. Nah, ini mewakili UB dan lombanya itu sangat ketat se-Univ se-Jawa Timur, dan aku dapat juara 3. Selain itu, barusan kemarin Pekan Olahraga Provinsi yang mewakili kabupaten. Nah, itu aku mendapat juara 3. Nah, dua pertandingan ini menurut aku sangat bangga karena apa? Yang satu membanggakan universitas, yang satu membanggakan daerah asalku, kabupatenku. Itu sekarang. Oke, berarti itu dua perlombaan atau dua prestasi yang selama ini diraih yang dirasa paling membanggakan gitu ya. Betul banget. Oke, terus kalau misalnya kan motivasi dari diri Mas Bintang sendiri itu udah kuat gitu lah ya. Iya. Kalau dari lingkungan sekitar kayak olahraga, maksudnya kayak keluarga, teman-teman itu gimana? Ya tentunya kalau keluarga pasti support, apapun yang aku lakukan di karate ini pasti support. Karena apa? Keluarga tahu bahwa oh aku punya talenta di sini, jadi semua hal yang bersangkutan karate aku selalu didukung. Kalau teman-teman, terutama di univ ini ya, saling support. Jadi apapun kelemahan dan kekurangan saling didukung. Jika ada kekurangan saling bantu, ada kelemahan saling bantu. Dan salah satu semangat buat aku di karate ini adalah teman-temanku di universitas ini juga. Oke, berarti Mas Bintang ini ikut ini ya, gabung ke UKM Karate UB? Ya betul. Oh, dari awal masuk UB atau dari tahun keberapa gitu? Setelah COVID selesai, kalau nggak salah 2021 kalau nggak salah. Oh iya, karena masuknya waktu zaman COVID waktu Ya. itu ya Mas ya? Ya betul. Oke, nah kalau di UKM sendiri atau selama perjalanan Mas Bintang di dunia karate nih, hal apa yang bisa dibilang kayak dukanya tuh apa sih? Pernah ada cerita sedih apa gitu kayak selama ikut karate? Pada saat karate dulu sedihnya gini, habis COVID semua kan kayak selesai gitu ya istilahnya. Lah, aku diamanai jadi ketua bidang 1. Nah, membangun UKM ini sebelum COVID dan setelah COVID sangat sulit. Jadi regenerasi lagi, membentuk tim lagi. Jadi itu sih kayak masa-masa yang paling sulit, membentuk tim dan belum kenal siapapun dan harus menjadi yang terbaik. Kan kita Universitas Brawijaya juga. Betul, oke. Tapi berhasil ya Mas ya? Alhamdulillah berhasil juga. Oke, walaupun melalui rintangan-rintangan kayak mungkin sulit beradaptasi karena beda ini ya situasi ya, Ya, betul. situasi gitu. Betul. Oke, kalau ini privilege gitu, Mas Bintang merasakan dapat privilege apa aja sih selama ikut karate? Gitu? Ya, pertama pasti prestasi itu. Yang kedua relasi. Jadi relasi kalau dulu kan kalau SMA cuma tingkat kabupaten kota aja. Nah di univ ini semua teman, semua pengalaman aku dapat. Jadi
teman dan pengalaman itu menjadi privilege aku untuk maju ke depan, semakin berprestasi. Jika banyak teman dan banyak masukan dari teman-teman juga, jadi menambah semangat dan semakin berprestasi juga gitu sekarang. Oke, berarti itu ya privilege yang dirasakan ya. Ya betul. Nah, mungkin kan pemirsa UB TV dimanapun berada tuh kan kayak banyak yang mikir karate seni bela diri gitu kan. Jadi identik dengan fisik kan, gerakan-gerakan fisik, dan mungkin kayak bisa dibilang kalau orang berantem terus kayak butuh keahlian bela diri untuk melindungi diri gitu kan. Nah, kalau dari Mas Bintang sendiri pernah nggak sih kayak karena punya bakat karate terus ada orang yang mau ngegaguin apa gimana gitu? Kalau selama ini nggak pernah sih, soalnya aku selalu hal-hal yang menurutku nggak baik nggak harus aku lakukan. Jadi kalau aku belajar bela diri pun, ya aku terapkan di bela diriku. Jangan sampai berantem, jangan sampai apa-apa. Tapi kejadian yang sampai melukai aku di luar kegiatan karate pun selama ini belum ada. Oh, ya. Alhamdulillah belum ada ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin Mas Bintang ada ini nggak cerita waktu lomba terus persiapannya kayak gimana yang bikin merasa berkesan banget? Mungkin waktu lomba pertama gitu terus Mas Bintang kayak aku pengen ikut lomba lagi karena sesuatu hal gitu, ada nggak? Iya. Jadi cerita singkat ya, dulu aku awal ikut karate itu tanding ke-7 baru menang. Jadi tanding 1 sampai 6 itu kalah. Jadi dari tanding ke-7 itu aku semakin semangat dan ternyata jangan gampang menyerah. Jadi kalau pengen berprestasi itu latihan sampai kamu jadi juara gitu. Jadi intinya jangan menyerah dalam hal menggait prestasi itu. Oke, jadi walaupun yang pertama gagal, coba lagi, yang kedua gagal, pokoknya coba terus sampai kegagalan itu habis gitu lah ya Mas. Betul. Jadi jangan patah semangat gitu. Oke, kalau misalkan di UKM Karate sendiri, Mas Bintang tuh apa sih yang bikin betah gitu? Makin betah ya keluarganya. Terus pada periode kemarin aku kan jadi wakil ketua UKM. Jadi mau nggak mau aku harus merangkul semua anggota UKM, dan UKM itu udah ibaratkan keluarga bagiku. Jadi nggak ada rasa nggak enakan. Jadi semua keluarga, jadi semua saling mengayomi juga. Oke, jadi kayak karena lingkungannya juga suportif gitu, membuat nyaman juga dan teman-temannya saling mendukung gitu ya Mas betul ya. Sekali. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, itu tadi obrolan pembuka tentang dunia karate yang telah ditekuni narasumber kita yaitu Mas Bintang. Nanti akan kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Halo pemirsa UB TV, kembali lagi di program Sportholic. Masih bersama aku Sekar dan narasumber kita Mas Bintang yang nanti akan membahas seputar dunia olahraga yaitu karate gitu. Oke, kalau tadi kita udah mengulik ya tentang motivasi Mas Bintang, terus dari kapan Mas Bintang ikut karate. Sekarang mungkin aku mau tanya-tanya tentang lomba-lomba atau prestasi yang pernah Mas Bintang raih gitu ya. Jadi pertama nih, lomba apa atau event apa yang terakhir kali Mas Bintang ikuti? Oke, lomba yang terakhir aku ikuti yaitu Pekan Olahraga Provinsi, apa yang bisa disebut Porprov. Nah, Porprov itu diselenggarakan di Jombang kemarin, dan alhamdulillahnya aku meraih juara 3. Jadi lomba ini sangat berkesan bagiku. Kenapa? Persiapannya sangat lama. Jadi awal tahun Januari sampai September, itu dihitung berapa ya? 9 bulan mungkin ya. Ya dari situ aku berlatih karena apa? Membanggakan kabupaten adalah salah satu impianku. Terus untuk cangkupannya ini seluruh kota kabupaten provinsi. Jadi semua kota kabupaten provinsi menurunkan atletnya di ajang ini. Karena apa? Salah satunya di provinsi ini Porprov itu bonusnya sangat besar sekali di kota-kota lain. Jadi setiap pelatih menurunkan atletnya yang terbaik untuk mendapatkan juara tersebut. Nah, dari pertandingan ini yang bermain bukan cuma teknik aja Sekar, karena apa, mental juga dimainkan di Porprov ini. Jadi atlet bagus belum tentu juara, atlet
yang biasa saja belum tentu juga kalah. Jadi di Pekan Olahraga Mahasiswa ini selain melatih teknik juga, mental juga dimainkan. Karena apa? Membawa nama baik kabupaten kota itu menurutku sangat sulit Berat dan ya harus bebannya. membanggakan juga gitu. Oke, kalau Mas Bintang waktu itu mewakili kabupaten mana? Kalau aku mewakili Kabupaten Blitar sekarang. Oh, kabupaten asal ya Ya berarti. asal. Terus kalau boleh tahu apa ya musuh atau rival terberat tuh dari kota kabupaten mana? Kalau aku dari kota Surabaya. Oh. Nah, kota Surabaya itu temanku UKM sendiri. Jadi Oh, apapun aku yang lakukan kayak sekarang dia udah tahu. Soalnya aku udah latihan sehari-hari sama dia. Jadi latihan tambahan sama dia. Jadi mau nggak mau juga itu musuhku, dan aku pun juga kalau pada saat bertanding juga bingung apa yang aku mau mainkan karena dia juga udah tahu permainanku juga gitu. ya, jadi kayak udah ketebak gitu lah ya, Iya. karena sehari-hari latihannya di UKM yang sama. Iya, gitu. betul. Tapi tetap baik ya, tetap Tetap damai ya? baik, damai aja. Oke, cuma waktu lomba aja ya? Iya, betul. Oke, kalau dari lomba yang lain mungkin dari Mas Bintang udah cerita lomba ke-7 ya, baru dapat juara. Ya. Sedangkan 6 lomba pertama itu kalah terus. Apa sih yang bikin Mas Bintang kayak tetap semangat dan nggak menyerah gitu? Oke. Yang pertama dulu aku lihat aku kalah terus belum juara. Apa sih kekuranganku? Padahal aku udah latihan dan lain-lain. Ternyata latihanku tuh kurang giat dari yang lain. Jadi kalau tanding tuh ya istilahnya latihan seminggu 2 kali 3 kali itu nggak cukup. Minimal seminggu itu 5 kali. Jadi kalau pengen berprestasi, kalau pengen menonjol, jadi ya tambahilah porsi latihanmu. Jadi lomba ke-7 itu aku tekuni kekuranganku di mana, terus kelemahanku di mana, aku berlatih dan akhirnya aku dapat juara. Itu aku masih ingat di Malang tandingnya, di Markas Tentara namanya Utwala. Jadi itu hal pertama aku senang. Habis itu aku makin berlatih, makin giat, terus akhirnya lomba ke-8, 9 selanjutnya menang. Walaupun tetap ada juga nanti fasenya kalah turun, tapi pada fase turun itu gimana caraku nyemangati diriku sendiri untuk bangkit lagi gitu sih kayak. Oke, menurutku ini luar biasa sih, karena Ya. apa ya, menghadapi kegagalan tuh bukan hal yang mudah ya Mas ya. Betul. Mungkin banyak orang yang mudah menyerah atau mungkin kurang motivasi, atau kalau dari Mas Bintang sendiri ada nggak dukungan besar dari luar gitu kan? Kalau itu tadi kan kayak kesadaran diri untuk evaluasi gitu Iya. kan, aku harus lebih giat. Kalau dari luar, dari teman atau keluarga gitu, ada dukungan besar yang ikut membantu nggak? Kalau dari aku sih, dari ibuku sih. Ibuku kan dulu yang membiayai kan semua pertandingan itu ibuku pada saat sekolah. Jadi tetap mengingatkan, kalau kamu niatnya di situ teruslah kejar supaya apa prestasi nanti akan datang sendiri. Jadi kalau kamu posisi sekarang masih di bawah, berlatihlah secara rutin, secara giat agar posisimu semakin menaik. Jadi nggak ada semua secara instan. Mie aja perlu dimasak, namanya mie instan. Jadi semua itu butuh proses, semua harus ditekuni. Jadi jika ingin menggapai prestasi yang tinggi, jadi tekunlah terhadap apa yang kamu inginkan tersebut. Oke, luar biasa. Mie instan aja perlu proses ya, padahal Ya. namanya instan. Apalagi kita yang manusia gitu kan ya, harus kalau mau mendapatkan sesuatu ya prosesnya pasti panjang dan mungkin tidak mudah untuk dilalui. Oke, aku mau balik ke tadi Mas Bintang cerita tentang Porprov. Ya, Ya, itu kalau boleh tahu prosesnya gimana? Mas Bintang tuh tahu info itu dari mana gitu? oke. Porprov itu mulai dari awal tahun kita diseleksi kabupaten. Jadi semua atlet di kabupaten itu diseleksi dan infonya dapat dari pelatih aku. Jadi pelatih menginfokan bahwa persyaratannya ini, terus aku memenuhi persyaratan, aku daftar seleksi kabupaten dulu. Setelah seleksi, alhamdulillah aku terjaring di tim. Habis itu tim tersebut latihan TC, training center, beberapa bulan digodok dan lain-lain. Habis itu berangkat Porprov untuk mewakili kabupaten gitu. Oke, berarti awalnya seleksi dulu ya tentunya ya, Ya, dari betul. atlet-atlet yang ada di kabupaten. Ya betul, Sampai akhirnya bisa tersaring, bisa lolos untuk ikut Porprov. Porprov ya. Oke, kalau itu kan lomba yang dari Kabupaten Blitar, kabupatennya Mas Bintang. Ya. Kalau dari lomba yang diikuti mewakili UKM atau mewakili UB itu ada nggak Mas? Ada. Ini sangat berkesan, yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi tahun kemarin. Jadi aku Porprov itu ikut 2 kali, 2021 sama 2022.
2021 aku kalah, 2022 aku dapat juara. Terus kenapa aku bisa juara? Ini latihannya gila-gilaan kemarin. Itu sehari 2 kali dan non-stop seminggu. Liburnya cuma hari Minggu. Jadi 6 hari itu pagi sore selama 3 bulan. Jadi ya dari latihan itu ada hasilnya. Rata-rata anak UKM juga dapat juara dari hasil tersebut. Jadi kalau pengen kembali lagi, kalau kita pengen meraih hasil yang maksimal, kita harus kerja keras sebaik mungkin dan jangan ada kata menyerah sekali gitu. Oke, luar biasa. Berarti juara itu nggak bisa didapatkan dengan usaha yang kecil juga ya, Mas? Betul, Ya? betul sekali. Harus usahanya keras juga biar dapat hasil yang maksimal. Oke, kalau dari teman-teman UKM sendiri gitu kan, ada nggak kayak misalkan mau lomba terus ada pembinaan yang bareng-bareng atau lomba yang tim kayak gitu? Ada. Jadi hampir setiap hari, bukan setiap hari maksudnya, hampir 2 bulan 3 bulan sekali UKM mesti tanding. Jadi kalau mau mendekati tanding, hamin 1 bulan, itu kita latihannya kita tambah. Jadi kalau dulu seminggu 3 kali, kalau mau tanding seminggu 5 kali. Jadi biar vibe-nya tanding nanti bisa berasa. Jadi latihan seperti bertanding seperti latihan gitu sih kayak. Oke, luar biasa. Latihan seperti bertanding seperti latihan. Iya. Jadi sama bagusnya gitu ya, Sama Mas, ya? bagusnya. Oke pemirsa, itu tadi ya obrolan kita di segmen kedua ini. Tapi tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama Mas Bintang, narasumber kita. Tapi di segmen selanjutnya. Masih di program Sportholic bersama aku Sekar dan narasumber kita Mas Bintang yang tentunya akan lanjut membahas tentang karate ya Mas ya? Ya betul. Oke, kalau tadi kita udah banyak membahas tentang prestasi yang diikuti, prestasi yang didapatkan, lomba-lomba yang diikuti. Boleh nggak sih Mas, aku pengen ngerti dikit gitu kayak gerakan dasar di karate gitu. Oke. Dan pemirsa UBTV juga bisa tahu gitu kan. Oke. Sebelum aku ngasih gerakan, jadi gini pemirsa, di dalam karate itu ada pukulan. Jadi aku berikan salah satu contohnya. Jadi pukulan perut. Nah, ini namanya kalau bahasa Jepangnya gyakusugi. Jadi mukul ulu hati. Jadi kalau cepatnya begini. Nah, itu versi cepatnya. Jadi kalau versi lambat dasarnya gini. Jadi semua itu harus dilatih pelan-pelan dulu, terus cepat. Terus salah satu lagi ini ada pukulan namanya kisame. Jadi tangan depan. Nah, jadi tangan depan itu gerak, kaki depan gerak. Lah versi cepatnya. Jadi semakin cepat, semakin kita gerakan cepat itu pastinya musuh akan kaget. Jadi pukulan apa itu? Jadi kalau tanding itu kecepatan diperlukan. Kalau power nomor 2, jadi speed dimainkan, power nomor 2. Jadi kalau speed kita mainkan, jadi power juga mengikuti. Gitu sih guys. Oke, berarti yang diutamakan kecepatannya dulu ya? Iya betul. Karena powernya akan mengikuti Ya, betul. seberapa cepat itu nanti. Iya betul. Oke, nah kalau di karate itu ada cabang-cabangnya gitu nggak sih Mas? Atau kayak cuma satu aja gitu? Kalau di karate itu banyak namanya perguruan. Jadi kalau karate itu federasinya Federasi Olahraga Karate Indonesia atau namanya FORKI lah. FORKI itu menaungi banyak perguruan, hampir 30 lebih. Jadi di karate itu sangat beragam perguruannya. Gitu. Oke, jadi banyak perguruan gitu ya. Ya, Nah betul. itu yang membedakan apanya? Atau tekniknya atau apa? Jadi yang membedakan itu alirannya. Oh, Setiap aliran. perguruan itu ada alirannya sama, aliran yang beda. Jadi yang membedakan cuma alirannya saja sekarang. Oke. Nah kalau aku tuh pernah dengar ya, kalau di karate itu ada, misalkan di lomba itu ada seninya Ya. dan ada Tarungnya. tarungnya. Ya. Itu bedanya apa? Oke, yang pertama aku bahas seni dulu ya. Kalau seni di karate itu namanya kata. Jadi kata itu memainkan keindahan, kesenian di karate. Jadi memainkan gerakan-gerakan. Kalau yang satunya yaitu kumite atau tarung, namanya kita bertarung untuk memenangkan di pertandingan tersebut. Jadi ya 1 lawan 1 tarung, nanti yang menang siapa gitu. Jadi adu teknik, adu kecepatan, adu power, dan ini siapa yang menang itu akan main
babak selanjutnya lagi gitu Sekar. Oke, berarti dibedakan di situ ya. Iya. Nah, kalau misalkan waktu latihannya sendiri atau dasar-dasarnya itu perbedaannya jauh atau sebenarnya nggak beda jauh, cuma beda di beberapa titik tertentu aja gitu? Sebenarnya nggak jauh sih. Jadi kalau ikut karate itu harus tahu basicnya dulu. Kalau kita basic udah menguasai, terus kita udah fase ya. Jadi atlet itu bisa memilih, oh nanti aku itu mau atlet seni atau atlet tarung. Jadi atlet tersebut yang nanti bisa memilih kedua tersebut. Jadi, oh aku basicnya di seni, di kata ini. Jadi, oh aku pengen gerakan-gerakan yang nggak membahayakan diriku. Jadi dia bisa ikut kata ataupun seni. Jadi kalau, oh aku passionnya di tarung nih, di komite, aku pengen mukulin orang nih. Jadi ya nanti passionnya ke komite itu atau namanya tarung itu. Oh, jadi memang atletnya bisa memilih ya, dia lebih condong kemana Ya gitu betul, ya. betul. Oke, kalau dari Mas Bintang sendiri di mana? Kalau aku di tarung, komite Oh, di namanya. tarungnya. Iya. Berarti lomba-lomba yang diikuti itu semuanya di komitenya? Iya betul. Oh, jadi nggak pernah ikut yang seni ya? Ya pernah sesekali tapi ya bosen gitu-gitu Oh. aja. Jadi aku pengen yang menantang gitu. Oke, makanya lebih tertariknya ke yang tarung gitu Iya ya? betul. Oke, kalau dari Mas Bintang sendiri ada target nggak sih di dunia karate ini? Kayak pengen jadi atlet nasional atau apa gitu? Kalau aku target sih, kalau atlet mungkin aku udah mulai gimana ya, namanya semester akhir ya, semester 8. Kalau aku sekarang itu agak beralih ke wasit, jadi aku pengen jadi wasit nasional. Sementara aku masih wasit provinsi, karena apa nanti wasit itu jenjangnya tinggi sampai kerja pun masih bisa wasit. Kalau kita atlet, mentok-mentok paling umur 25, 26 udah masa redup. Jadi aku pengen tetap di dunia karate tapi beda passion aja gitu. Oke, tadi Mas Bintang nyebutin kalau udah jadi wasit provinsi. Iya, betul. Boleh dong diceritain dikit gitu, gimana ceritanya bisa jadi wasit provinsi? Oke, untuk wasit provinsi pastinya ada seleksi. Nah, seleksi itu diadakan setahun sekali. Jadi minimal umur 20 tahun kita bisa ikut seleksi tersebut untuk ujian. Jadi kalau di wasit itu pastinya ada ujian teori dan praktek. Jika ujian teori nggak lolos, jadi nggak bisa lolos praktek. Jadi dua-duanya harus saling seimbang untuk bisa memimpin di pertandingan. Jadi kita misalkan ujian teori di bawah KKM, ya otomatis kita nggak lulus dan nggak boleh ujian praktek. Jadi wasit juga ketat, jadi soalnya memimpin pertandingan harus tahu teori dan prakteknya tersebut sekali. Oke, luar biasa. Berarti udah ini ya Mas ya, udah naik tingkatan lah ya dari atlet ke wasit gitu Iya, ya. betul. Dengan pengalaman di karate sejauh itu dari 2017 ya. Iya, betul. Akhirnya sejak kapan Mas jadi wasit provinsi? Wasit itu sejak maba mungkin ya, semester 1. Oh, Ya. 2020. Iya. Wah, berarti udah jalan 3 hampir 4 tahun ya? Ya betul. Luar biasa. Oke, mungkin Mas Bintang ada pesan untuk pemirsa UBTV di rumah gitu tentang mungkin teman-teman yang pengen ikut karate atau masih ragu gitu kayak aku enaknya ikut nggak ya? Mungkin masih punya keraguan, mungkin ada? Oke, kalau kalian ingin ikut karate, ikutlah. Karena kenapa? Di karate itu nggak ada yang membedakan namanya anak baru atau anak yang udah jadi atlet. Jadi malah anak baru itu gimana? Nanti teman-temannya bisa merangkul dan bisa membuat menjadi atlet. Jadi nanti akan dipelajari sejak dari awal, dari dasarnya dan lain-lain sampai bisa menjadi juara. Jadi jangan takut, wah aku telat ini, aku maba, aku telat join karate, jangan gitu. Jadi banyak anak-anak UKM itu yang berprestasi dari awal ikut karate baru ikut 3 bulan udah bisa jadi juara. Jadi nanti di UKM itu nanti kita terima secara terbuka dan kita latih supaya bisa berprestasi juga dan bisa membanggakan universitas juga. Oke, karena di UKM itu pastinya bakal dibimbing ya Mas ya? Ya betul sekali. Dan lingkungannya pasti suportif karena sama-sama menyukai bidang yang sama Betul, gitu lah betul, ya. betul. Oke, kalau gitu mungkin ada Mas Bintang punya satu kata untuk olahraga gitu. Oke. Istimewa. Istimewa, luar biasa. Oke, Mas Bintang, terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di sini dan menyapa pemirsa UBTV, juga menjelaskan dan menceritakan banyak sekali tentang dunia karate ya Mas ya, apalagi pengalamannya Mas Bintang. Semoga teman-teman pemirsa di sini bisa termotivasi lah ya, dan cerita Mas Bintang ini bisa menginspirasi pemirsa UBTV dimanapun berada. Untuk itu saya Sekar Hayu dan Bintang Zeswa Ramadan. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.